Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai Santa Pelindung para yatim piatu, yaitu Santa Teresia Benedikta dari Salib. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Edith Stein lahir tanggal 12 Oktober 1891 dalam keluarga Yahudi di kota Breslau yang sekarang bernama Wrocław. Saat ia berumur 13 tahun, Edith secara terbuka menyatakan kalau ia adalah seorang ateis. Ya, hal ini dikarenakan Edith waktu kecil gak mendapat pendidikan iman yang baik dari ibunya, karena ayahnya juga sudah meninggal waktu Edith umur 2 tahun. 12 tahun setelahnya, tahun 1916, Edith lulus kuliah dengan predikat summa cum laude. Summa cum laude itu predikat tertinggi loh gengs, di atas cum laude dan magna cum laude. Jadi soal kecerdasan, Edith nomor 1 lah. Nah, setelah lulus, Edith bekerja sebagai asisten tetap Profesor Edmund Husserl, yang juga jadi pembimbingnya selama kuliah. Perjalanan iman Edith dimulai saat ia datang ke Frankfurt dan mengunjungi katedral Frankfurt. Ia melihat seorang perempuan dengan keranjang belanja masuk ke dalam katedral, yang ternyata wanita ini berlutut dan berdoa. Edith ini berpikir dalam hati, "Wah, ini hal baru ini. Di sinagoga atau di gereja Protestan yang pernah aku kunjungi, orang itu hanya datang bersama untuk menghadiri kebaktian. Tapi di sini aku itu melihat ada seorang yang datang sendirian dari keramaian pasar ke dalam gereja kosong ini. Seolah orang ini mau ngobrol mesra dengan seseorang." Nah, gak disangka ternyata pengalaman ini membuat Edith mulai membaca kitab suci Perjanjian Baru dan juga buku latihan rohani dari Santo Ignatius dari Loyola. Cerita berlanjut ke tahun 1921. Edith Stein berlibur di Bad Bergzabern di rumah sahabatnya Hedwig Konrad Martius, seorang anggota gereja Protestan. Di rumahnya, Hedwig ini mempunyai perpustakaan pribadi. Nah, Edith gak sengaja mengambil secara acak sebuah buku autobiografi dari Santa Teresia Avila. Akhirnya dibaca dong. Tapi pas dia baca, dia ini gak bisa berhenti sampai pagi. Akhirnya Edith merasa mulai menemukan nih yang namanya kebenaran. Besoknya, Edith langsung beli buku misa dan katekismus buat dipelajarin. Saking berapi-apinya, Edith pun mencoba mengikuti perayaan Ekaristi dan langsung ingin dibaptis. Ya, tentunya harus ikut katekumen dulu lah ya. Berlanjut ke tanggal 1 Januari 1922, Edith Stein menerima sakramen baptis dan sakramen komuni pertama di gereja Santo Martinus, Bergzabern. Sebulan kemudian, tanggal 2 Februari, Edith menerima sakramen penguatan lalu pulang ke Breslau. Ternyata Edith belum ngasih tahu ke mamanya kalau dia ini udah jadi Katolik. Sedikit informasi, dalam kalangan Yahudi Ortodoks, Katolik itu dianggap sebagai sekte yang hina loh. Nah, terus gimana dong reaksi Ibu Aguste? Ibunya ini orangnya tegar dan gak gampang nangis. Tapi kali ini ibunya sampai nangis dan kayak disambar petir gitu hatinya. Posisinya Edith udah siap menerima semua konsekuensi. Mau diusir, dimarahin, dimaki, apapun dia terima. Tapi ternyata ibunya malah meluk Edith dan menerima situasi itu dengan lapang dada. Cerita berlanjut ke tanggal 14 Oktober 1933. Edith yang sebelumnya menjadi guru di Susteran Dominikan memutuskan masuk biara Karmel tak berkasut di Kolon. Ia mengambil nama biara Teresia Benedikta a Cruce atau Teresia yang terberkati dari salib. Dan tanggal 21 April 1938, Suster Teresia mengucapkan kaul kekal di umur 47 tahun. Di akhir tahun 1938, gerakan antisemit pemerintah Nazi dan penganiayaan kepada orang Yahudi makin meningkat di seluruh wilayah Jerman. Teman-teman mungkin ingat ya waktu pelajaran sejarah di sekolah, kalau pemerintahan fasisme Jerman yang dipimpin sama Mr. Hitler itu gak suka banget sama kaum Yahudi. Nah, ini berakibat pada penghancuran tempat ibadah Yahudi atau yang disebut sinagoga dan perampasan harta milik orang-orang Yahudi. Karena Suster Teresia Benedikta ini berdarah Yahudi, maka Piorin Biara Karmel di Kolon berusaha untuk melindunginya dengan memindahkannya ke Belanda tanggal 31 Desember 1938 bersama adiknya, Rosa yang juga sudah jadi Katolik. Sekitar setahun setengah lah Edith bisa hidup agak tenang. Nah, malapetaka terjadi tanggal 15 Mei 1940. Belanda jatuh ke tangan Nazi Jerman. Edith sekali lagi harus merasakan getirnya hidup di bawah undang-undang antisemit Nazi. Tanggal 20 Juli 1942, para uskup Katolik Roma Belanda mengumumkan pernyataan yang menentang pembuangan dan pembantaian orang-orang Yahudi yang dibacakan di seluruh gereja di Belanda.
Tentunya Nazi nggak suka dong dikritik gitu. Nazi akhirnya kemudian membalas dengan menangkap semua orang Katolik keturunan Yahudi, termasuk para imam dan para biarawan-biarawati. Cerita berlanjut ke tanggal 2 Agustus 1942. Saat Teresia sedang berdoa di kapel bersama para biarawati lainnya, mereka ditangkap oleh Gestapo yang adalah polisi rahasia resmi Nazi. Mereka bersama dengan banyak orang Yahudi lainnya diangkut ke suatu kamp perhentian di Amersfoort dan kemudian ke Westerbork. Tanggal 7 Agustus 1942, Suster Teresia Benedikta bersama Rosa dan 985 orang Yahudi dibawa dengan kereta api ke kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia. 2 hari setelahnya, tanggal 9 Agustus, Suster Teresia Benedikta Akruce bersama Rosa dan banyak kaum sebangsanya dibantai dengan gas beracun di dalam kamar tertutup. Jenazah mereka lalu dibakar secara massal di krematorium. Suster Teresia Benedikta kemudian dibeatifikasi di Kolon tanggal 1 Mei 1987 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan pada tanggal 11 Oktober 1998, Beata Teresia Benedikta dari salib dikanonisasi oleh Paus yang sama di kota Roma. Bapak Suci menyatakan bahwa gereja menghormati seorang putri Israel yang juga seorang Katolik yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang tersalib. Nah, begitulah kisah hidup Santa Teresia Benedikta dari salib. Dari kisah hidupnya kita bisa belajar kalau menjadi Katolik itu tentu adalah suatu anugerah Tuhan. Tapi gak serta-merta hidup kita nih jadi tanpa masalah. Tantangannya adalah ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, apakah kita akan tetap setia pada iman kita? Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan di-share ataupun komen kalau teman-teman ada kritik ataupun saran untuk pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!